Dulu. Villa Lia. Lia. Iya. Villa Iya. Lia. Oke. Jalannya kok kayak gini. Oh, tak kirain kayak di kota-kota gitu kan. Nah, terus kalau tanya soal kita dari kampus mana nih ya? Oh iya, tadi belum di-spill juga Iya, kan. bener Oh kan? iya. Sini. Aduh, gombal ya. Halo Tribuners, balik lagi bareng aku Yara di Tongkrongan Mahasiswa Season 2. Kali ini aku nggak ditemenin sama partnerku yang kemarin, Bianca. Tapi aku punya partner baru nih, namanya... Halo Tribuners, kenalin aku Teuku Arian yang bakal ngajak ngobrol santai bareng kalian yang ada di rumah buat bahas suatu hal. Apa itu Yara? Kira-kira topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Pada kali ini kita bahas topik yang emang relate banget nih sama banyak orang, tentunya sama Tribuners. Topiknya itu berkaitan sama merantau atau jauh dari rumah lah. Apa itu kira-kira Teguh? Apa ya? Bukan tak lain adalah culture shock. Wah, kalau topik kali ini tuh culture shock itu pasti relevan banget sih sama Tribuners yang ada di rumah. Ya nggak sih Teguh? Betul banget. Jadi culture shock itu nggak hanya dialami oleh mahasiswa ya Yara, mungkin buat Tribuners yang baru pertama kali merantau buat kerja ataupun kuliah pasti akan ngerasain yang namanya culture shock. Betul gitu. banget Teguh. Nah, buat Tribuners yang baru ingin mulai ngerantau atau mau adaptasi nih di lingkungan baru, yuk kita bareng-bareng simak podcast ini sampai habis biar tahu nih cerita-cerita seru, cerita-cerita lucu dari orang yang emang udah ngerantau jauh. Oke, betul banget Yara. Tapi ngobrol kita kali ini kayaknya nggak seru nggak sih kalau cuma berdua aja? Betul banget tuh Kita ada Tribuners. siapa nih? Kita ada special guest star nih Teguh. Betul. Dia datang dari mana Yara kalau kamu tahu? Kalau aku tahu, setahu aku nih dia datang dari pulau yang nan jauh sekali. Waduh, sejauh apa itu Yara? Ya, sejauh apa ya kira-kira? Sejauh mata memandang kah? Ayo kita langsung kenalin aja sih, nggak apa namanya? Boleh langsung kita spill? Special guest star kita. Halo Tribuners. Halo Tribuners, apa kabar? Semoga kabar sehat selalu di semuanya? rumah ya. Amin ya. Amin, semoga amin sehat semoga selalu. ya. Oke, namanya dong. Kita Ayo, kan kenalin, pengen Kak. juga tahu Siapa sih nama kalian? nama kalian yang cantik-cantik ini. Dari siapa dulu nih? Aku aja ya. Boleh, Nah, boleh. Kenalin, namaku Lia Handayani, biasanya aku dipanggil Lia. Nah, kalau aku Afrilia Mustika Damayanti, akrabnya dipanggil Villa aja. Gak pakai aja tapi ya. Halo Lia, halo Villa. Halo Lia, halo Villa. Gimana nih Sama kamu? Teguh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Ya, Oke, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Semoga nanti setelah cerita ngobrol kali ini teman-teman Tribuners yang ada di rumah mungkin bakal insightful atau dapat pengalaman baru dari Villa cerita dan Lia. dari Villa dan juga Lia. Betul banget. Nah, tadi kan aku sempat mention nih, kalian itu datang dari pulau yang nan jauh di mata nih kata Teguh. Aduh. Betul, Iya, betul betul, banget. betul. Belum Kira-kira- tahu ya dari mana ya mereka. Boleh dong spill tipis-tipis kalian dari mana? Klunya. Clue dari mana clue? Mungkin dari Villa dulu ya. Oke, boleh Villa. Kalau aku sendiri asalnya tuh dari Mojokerto. Oke, Kabupaten Mojokerto. ya. Kota Onde-Onde. Oke, kota onde-onde onde-onde ya. Ih, Villa. Lia ya? Villa. Villa, Lianya Suka ini dia paling dulu. ketukan. Iya. Aduh. Sama-sama jilbab hitam soalnya. Iya, sama-sama cantik, sama-sama jilbab hitam. Masya Allah. Aku juga berasal dari kota Onde-Onde loh. Waduh, satu kota ya ternyata. Kebetulan ya. Kebetulan banget ketemu teman satu kota. Kamu Iya nih. kota Mojokerto yang mana? Aku kabupatennya. Oh, kabupatennya. Iya. Kalau aku di kotanya. Oh, Oke, beda kota dong. ketemu kabupaten ya. Kan nggak apa-apa sama-sama Iya, Mojokerto iya, kan. betul. Betul. Benar, betul. Kalau Lia nih, Kalau aku gimana ya?
kalau Villa kan dari kota Onde-Onde. Iya, kalau aku kamu dari kota apa? kota industri. Tahu nggak di Kota mana itu? industri Sidoarjo kah? Bukan. Kota industri mana lagi? Apa, mana lagi ya? Masa Oh, Kenzo nggak Gresik. tahu? Oh iya Gresik. benar. Oke, ternyata kota industri itu Betul, nggak hanya betul, Sidoarjo betul. aja loh. Ternyata Betul, Gresik betul. itu juga kota industri nih Tribuners. Iya betul. Nah, terus kalau tanya soal kita dari kampus mana nih ya? Oh iya, tadi belum di-spill juga Iya, kan. bener Oh kan, iya ya. iya. Kita kita masalahnya kampusnya jauh banget nih. Jauh tapi deket gimana ya? Jauhnya itu Gimana gimana? tuh? Jauhnya gimana? Kalau deketnya gimana? Coba jelasin. Bentar. Kita main tebak-tebakan dia Oh, gimana? Oke, Waduh, boleh kita boleh boleh kayak disuruh gimana tuh? nebak Ayo nih. kita siap menebak ini. Oke. Jadi clue-nya yang pertama, kita kan di luar pulau nih ya. Oke, luar pulau. kuliahnya. Kalau mau ke sana tuh harus ngelewatin jembatan, terpanjang di Indonesia. Indonesia. Tahu nggak di mana itu? Oh, aku tahu. Mana tuh? Mana tuh? Kalimantan. Waduh, Waduh, kejauhan itu. jauh banget Gimana itu ya? naik Nyebrang. pesawat aja. Iya. Bentar-bentar. Nggak jauh tapi deket gitu loh. Deket, Tapi kalau deketnya jauh gimana? juga sih. Deketnya Berapa menit? Berapa kalau menit deket? kalau dari Surabaya? Kalau dari Coba. sini Berapa ya? 30 menit. Bisa 30 sih. menit. Naik pesawat Enggak, mah kurang. 1 jam. 30 menit, deket 30 banget. menit mana ya? Oh, deket Surabaya. Iya, Betul, betul. Mana ya, Ra? Coba tebak. Aku udah nggak bisa berpikir mereka dari mana. Gimana Tribuners? Coba Ada yang tahu tebak nggak apa mereka ya? dari mana? Kalau dari tebakanku sih mereka dari pulau deket Surabaya. Madura, ya nggak sih? Betul. Oh, dari Madura. Ya benar sih. Sebutannya kota apa kalau kota Madura? Kebetulan kita Pulaunya. kebetulan kita kuliahnya di Bangkalan sih. Oh, di Bangkalan. Tapi Bangkalan juga Madura nggak sih? Iya. Iya. Oke. Ya, Salah satu kabupaten yang ada di Oh Madura iya, itu. betul Iya. sih. Nah, kebetulan kita kuliahnya itu di Madura, yang dimana kuliahnya kita itu kampus satu-satunya negeri yang ada di Pulau Madura loh. Keren Wow, banget. keren banget. Pasti Satu-satunya ya, Yara. pastinya Tribuners tahu lah ya kampus satu-satunya di Pulau Madura itu apa ya. Betul. Apa itu? Namanya? Coba spill. Aku kasih tahu ya. Boleh, Iya. boleh. Kuliahku itu di Universitas Trunojoyo Madura loh. Oh, yang singkatannya UTM. Iya, betul. Oh, UTM. Kirain nggak bakal tahu loh. Tahu. Itu mah Soalnya kita satu-satunya negeri yang ada di Pulau Pulau Madura. Madura. Aku Iya, udah betul. tahu banget kalau UTM. Oke, jadi kalian ini merantau di apa ya? Di luar kota dan juga luar pulau ya. Tapi Iya, betul. kalau kita lihat tuh jaraknya juga nggak terlalu jauh ya, Iya. walaupun itu beda pulau. Beda pulau. Mungkin kalau dari Surabaya 30 ya, mungkin dari rumah kalian bisa 1 jam atau 2 jam ya. Iya, betul. Oke. Buat awal perjalanan merantau nih, boleh gak sih kita langsung mulai aja? Soalnya aku kepo banget nih. Cerita tentang culture shock mereka selama di merantau di Pulau Madura itu seperti apa? Iya, pastinya soalnya beda ya Betul. pengalamannya karena kan pulaunya juga beda. Iya, betul banget. Oke, mungkin langsung kita mulai aja nih. Kita balik lagi ke masa-masa awal merantau. Kalian tadi kan sudah spill nih, kalian dari kotanya Mojokerto sama Gresik, terus kuliahnya di UTM Madura. Iya. Nah, aku mau nanya sih, apa sih hal yang pertama kali kalian rasain waktu datang pertama kali ke Pulau Madura? Mungkin dari cerita kalian waktu pertama kali ke Madura, kalau aku sebagai perantau di Surabaya ini ngerasain Surabaya itu panas kan? Kalau Yana gimana? Ngerasain Surabaya itu gimana? Kalau aku ya nggak jauh beda lah ya Sama dari Mojokerto. Mojokerto juga kayak gitu ya? Ya karena kan kita deket banget nih Surabaya iya, dan Mojokerto. betul. Tapi kan kalau misalnya kita berbagi cerita sama Lia Villa, ini kan mereka beda pulau ya. Kira-kira betul, betul. gimana sih keadaan kalian waktu pertama kali sampai di Pulau Madura? Iya, gimana pertama iya, kalinya? itulah, waktu ngerantau. Kalau aku sendiri nih ya, kan pas dengar keterima di UTM tuh Oke. aku benar-benar Excited? excited juga Oke. sih. Soalnya emang aku belum pernah ke Madura. Hmm. Pernah sih dulu kan waktu kecil kapan ya? TK kali ya. Oke. Kan masih pertama kali dibukanya jembatan Suramadu tuh. Oh, iya. oke. Jadi dijadiin kayak tempat wisata gitu kan. Cuman ya gitu sampai turunan Suramadu aja terus langsung balik. Nah, pas tahu kuliah di Madura ini aku langsung kayak ayo survei kampus gitu. Jadi Oh. excited banget gitu pengen ke sana. Pertama kalinya ya Iya, berarti? bener. Jadi kayak penasaran gimana sih Kak suasana di sana itu, keadaan di sana itu gimana gitu. Penasaran banget. Tapi ya gitu ada kayak gimana ya? Takutnya sendiri sih Oke, gitu. takut Karena kan jadi- emang udah jauh banget ya dari Iya, kota kamu. pertama kali merantau juga kan Rumah, ini. gitu. Betul. Oke.
Terus kalau Lia coba. Kalau aku excited tapi deg-degan juga sih. Deg-degan juga ya. Iya, Jadi sama soalnya kan- kayak Villa ya. Iya, soalnya kan dari statement orang-orang tuh masuk di kepalaku itu ada yang negatif, ada yang positif gitu. Oke. Jadi aku bingung tapi aku Gimana ya? juga Excited. excited juga Oke. sih. Soalnya kan aku apa ya? Udah keterima nih di UTM, maksudnya di PTN negeri juga Iya, kan. kampus Iya, negeri. satu-satunya di Madura juga. Oke, Iya, keren gitu. banget. Tadi kan kalian pertama kali apa yang kalian rasain nih waktu keterima di UTM Madura. Kalau pertama kali yang kalian bayangkan setelah keterima kan pasti bakal jauh dari rumah, orang tua gitu nggak sih betul, Yara? Betul. Nah, apa sih yang ada di bayangan kalian? Apakah kalian bakal ngerasa enak atau enggak? Mungkin Iya, ekspektasi lah. ekspektasi betul, ekspektasi. Heeh. Nah, kalau masalah ekspektasi sendiri pas pertama kali survei kampus itu tuh bayanganku kan kampus nih ya. Mm-mm. Bayanganku tuh ada di tengah kota. Oh. Terus ala palingan juga kemana-mana deket. Oke. Terus rame juga kan kalau di tengah kota. Nah, pas pertama kali ke Madura pakai Google Map kan. Hmm, Nah, oke. kok jalannya gini ya? Oh. Kayak ngelewatin Desa. desa gitu. Awalnya tuh emang pemukiman, masih ada Hmm, pemukiman. oke. Nah, Tapi kanan terus- kiri jalannya itu persawahan gitu. Iya. Oh, Kayak sawah, hutan, kayak tapi hutan gitu ya. bukan hutan. iya, gak bisa dibilang hutan juga sih. Oh. Apa ya? Paham, paham. Mungkin Aku kebun. kebayang kok kayak Lahan jalan kosong gitu Iya, loh. lahan Oh, kosong. Iya, oke. betul, I betul, see, I betul. see. Jadi kayak, oh masa kampus lewat gini sih, salah jalan kali gitu. Kok gini jalannya? Ternyata ya emang bener mapnya tadi sampainya ujungnya juga ke Di kampus, kampus. Iya, gitu. betul, betul, betul. Kalau Villa juga sama. Kalau Lia? Kebalik terus ya dari tadi. Iya. Maaf ya Tribuners, emang Nggak apa-apa. Emang mirip kok. Oh ya Mirip. mirip kayak kembar ya. Kayak kembar. Gak bisa bedain. Upin Ipin. Kalau Lia gimana nih? Kalau aku ekspektasinya sama sih kayak Villa, tapi apa ya? Aku juga ngerasa, oh ini bakal apa ya? Pengalaman experience aku pertama buat oke. merantau gitu ya. Aku ekspektasinya ya sama kayak Villa. Tak kirain itu kayak di tengah kota gitu. Nah ternyata pas aku mau cari kos terus survei ke kampus, loh jalannya kok kayak gini. Oh tak kirain kayak di kota-kota gitu kan. Soalnya aku kan pengennya merantau itu cari suasana baru ya. Oke. Soalnya di Gresik itu kan kanan kiri jalan tuh pabrik gitu Pabrik, loh. jadi kayak Betul. beda vibes ya sama Jadi Gresik. Iya, jadi aku pengen lah kayak di kota-kota banyak mall, banyak apa kayak hiburan-hiburan gitu, wisata lah. Kok ternyata di sana kayak full Hutan, persawahan sih. Sawah, Iya, pohon gitu-gitu ya. Wisata alam ya. Iya, wisata alam ya betul betul betul. Lah, tadi kan udah bicara soal ekspektasi Villa dan Lia nih. Ekspektasinya kalau merantau kan emang lebih bebas ya, paling enggak Betul, apa betul. lebih bebas daripada Di rumah. di rumah. Betul. Terus habis Iya. itu kayak kalau larangan orang tua biasanya nggak boleh pulang malam, bla bla bla. Ini bebas ya. Bebas, kita Mau bisa pulang jam pulang. berapapun juga Betul. sebenarnya Iya, betul nggak banget. masalah sih ya. Iya betul, aku juga ngerasain ngerantau juga kayak gitu, walaupun ya rumahku deket sih. Terus habis itu aku bakal masuk di bagian culture shocknya nih. Ini kan tadi kan kalian udah apa Pertama namanya kali first impression first kalian lah impression datang di sama Madura itu seperti ekspektasi, apa. betul. Nah, Villa dan Lia ini sempat kaget nggak sih sama logat atau bahasa di tempat baru? Terus ada nggak kayak momen, dia ini ngomong apa sih? Kok aku nggak paham ya? Padahal kan aku juga ngiranya nih, Madura kan juga sama-sama Jawa ya Mas Iya, Yan? mungkin bahasanya juga ada campuran Jawa, atau Jawa-Jawanya. mungkin di sana juga ada bahasa tersendiri gitu ya, Betul, kayak betul, logat betul, ataupun betul, betul. apa gitu. Coba ceritain dong, mungkin kalian pertama kali datang, oh Denny ngomong apa, aku nggak paham gitu. Oke, dari aku dulu ya. Iya, Boleh. Aku pertamanya itu kan kerja kelompok ya pas Oke, kerja kelompok. ospek itu ya. Oke, ospek. Kita kumpul kan itu satu kelompok ospek gitu kan. Terus kita bingung dong sama tugas-tugas ospeknya itu kan agak bingung sama bikin pusing juga kan. Oke. Soalnya kan main tebak-tebakan juga kan di situ. Oh ya, ada tebak-tebakannya. Tiba-tiba dia nyeletuk dong. Remacong gitu. Aduh, Aduh, asing aku banget ya kita, juga iya nggak kayak tahu. asing banget. Terus gimana ya? Aku batin dong dalam hati aku. "Hah, dia kok langsung bilang cangcong gini ya? Padahal udah Oke. baru kenal gitu loh. Tapi kok dia udah kayak so akrab, so asik gitu. Oke. Dan aku nggak tahu juga itu artinya apa. Derma itu aku nggak tahu oke. artinya apa gitu. Jadi aku bingung dong. Hah, anak ini kok
baru kenal kayak gini ya gitu sih. Oh, sih, jadi bener kayak ih kok Tiba-tiba banget tiba-tiba nih nyeletuk. banget Iya. Cong, 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 kayak gitu. gitu. Kayak udah cangkem SKS gitu. Iya, banget kayak kan. udah kenal Akhirnya deket gitu gitu. sih. Iya, Betul. benar-benar. Kalau Lia sendiri, kalau Villa sendiri gimana? Tuh. Kalau aku sama juga sih kan apa ya, interaksi kita pertama kali di kampus kan pas ospek gitu. Oke. Terus satu kelompok juga apa anggotanya juga dari berbagai daerah juga. Nah, pas pastinya ada kan di satu kelompok itu orang Maduranya. Nah, mereka tuh ngomong saling Saling ngomong gitu, ngobrol saling gitu ya. ngobrol Oke. gitu. Nah, aku bingung first impressionku tuh diem aja melongo gitu loh. Oh, dia diem aja gitu ya, kayak akunya enggak. iya, Oh, iya. kamunya. Soalnya nggak tahu dia Nggak ngomong tahu apa dia kayak apa, Oh. iya gitu. Tapi yang aku suka dari bahasa Madura itu apa ya? Mereka kalau ngomong tuh kan cepet ya, kayak Oke. kayak nge-rap gitu loh. Oh, kayak rap gitu ya. Kayak Oke. gitu. Nge-rap. Tapi oke. di telinga tuh enak banget dengarnya tuh, kayak Oh, satisfying oke. gitu loh. Oh, Gitu mantap, sih. Aku sukanya mantap. itu dari bahasa Madura. Jadi awalnya emang kayak kagok kayak ngomong apa ya. Apa? Jadi Iya. bingung Iya. ngobrol sama mereka tuh kayak gimana. Karena kan bahasanya beda. Mau masuk ke dalam bahasan Ya juga kita juga nggak tahu nggak tahu, apa itu nggak artinya. tahu apa bahasanya. Betul, Wah, betul. keren banget sih. Terus habis itu selain bahasa, keterbatasan bahasa Bahasa. dan perbedaan bahasa, aku juga mau ngomongin soal makanan sih. Kalau makanan itu kan selera masing-masing ya. Iya, betul betul. Tapi kan kalau di daerah orang pasti ya beda selera. Karena Iya. kan ya sesuai dengan makanannya nggak sih? Kalau sesuai misal dengan orangnya. kita nggak suka ini, tapi ternyata di daerah itu makanannya kayak gitu. Nah, gimana tuh? Mungkin dari Lia sama Villa. Kalau aku sendiri makanan sejauh ini masih aman sih. Tapi kalau umumnya itu kan makanan Madura kan asin ya. Oke, Tapi asin. kalau menurut aku tuh manis. Nggak tahu kenapa ya. Itu emang lidahku sendiri apa gimana? Kalau kamu gimana? Manis apa asin? Kalau aku sih cenderung manis sih. Manis iya Oh gitu. manis, kayak makanan khas Jawa Tengah nggak sih kalau Iya. manis? Oh iya, betul. Jawa Tengah, Kayak Jawa Jogja Tengah. gitu Iya, ya, Jogja, gudeg. Mereka itu Solo. dominan makanannya dikasih kecap gitu loh. Oh, baru tahu aku. Iya, sedangkan aku sendiri kan nggak suka kecap. Nggak suka Jadi, kecap. Iya, menurutku manis sih. Iya sama. Jadi kalau kalian aku lebih manis. suka kayak Yang makanan asin. asin, Iya, ya. Oh, soalnya asin. aku nyel Jawa juga Wih, sih. Jawa nyel. Terus ada nggak sih momen kalian beli makanan yang kayak apa ya, bikin kalian lekat Shock. banget, shock banget gitu loh, kan beda bahasa juga. Iya. Ada nggak sih momen kayak beli makanan tapi kalian sendiri nggak tahu bahasa yang diucapkan sama mereka penjualnya itu? Aku tahu sih. Pernah? Aku ada cerita lucu. Oh, Eh, apa Boleh, tuh? boleh spill aja, coba Awalnya ceritakan. aku tuh kan lapar ya ini Oke, habis pulang lapar. ospek ya. Terus aku mau beli dong nasi bungkusnya ke warung Madura, salah satu warung Madura yang ada di situ ya, yang ada oke. di tepi kampus gitu. Terus aku beli dong ke warung itu. Terus aku bilang sama ibunya, Bu, aku mau beli nasi bungkusnya satu ya Bu. Iya. Terus ibunya ngejawab, lauknya apa nak? Terus aku ngejawab, lauknya terserah aja sih Bu. Soalnya kan aku pulang ospek itu kan udah capek. Capek. Jangan bisa kan, mikir iya. ya udah Aku terserah nggak mikir dikasihnya lagi lah, apa. pasrah lagi. Terus ibunya itu bilang telak nak gitu, tapi aku dengarnya itu telas gitu Telah. loh. Oh, Iya. telas habis Oh, ya, habis FYI, ya. telas itu. Oh, agak Iya. mirip salah bahasa Jawa ya, FYI ya Tribuners. teman-teman, telas itu dalam bahasa Jawa itu Habis, habis. habis. Iya, Jadi betul, mungkin betul. 11-12 lah sama Iya. bahasa Iya, pengucapannya. kan cuma beda kata S sama K-nya. Iya, betul. Telas sama telas, betul. Aku betul. salah denger tuh. Terus aku bingung dong. Ini kok ibunya bilang telas tapi makanannya masih banyak gitu loh. Jadi aku kan bingung. Oh iya, tak Aku paham. melongo dong di depan warungnya itu. Beberapa menit sih aku kayak bingung di depan Warung itu makanan tadi. dia, Freezing, warung oke. itu. Terus nggak lama aku balik pulang, aku sampai motor itu ibunya nyamperin Nyamperin. aku gitu. Iya, nyamperin aku. Nak, ini nasinya gitu. Aku kaget. Loh, katanya telas, kok dibungkusin gitu. Jadi, Dan ternyata apa ibunya telak? marah-marah kan. Oh. Marah-marah tapi sambil ngomong Madura gitu. Pakai bahasa Madura Iya, gitu kan ya. aku makin nggak paham gitu loh. Apa artinya gitu kan. Terus aku jelasin sama ibunya, Bu maaf ya Bu, aku nggak tahu bahasa Madura. Oh, oke.
orang Jawa soalnya gitu. Terus ibunya nerangin ternyata artinya telak itu tunggu loh. Oh gitu. Agak Ya jauh ya ampun, agak jauh ya arti tuh. katanya maknanya. Iya. Dari telas, telak, wah. Ternyata Mm-mm. tunggu. Tunggu, tunggu nak, saya Tunggu. siapin. Jadi kamu pas waktu mau pulang, udah sampai di sepeda motor, udah mau bablas pulang itu tiba-tiba, nah Ibunya, gitu, Iya, ibunya yakin bawa, Iya, iya, bahwa betul, makanannya betul. udah disiapin ternyata. Iya betul. Lah pas ibunya mau nyegat aku itu dia pakai bahasa Madura juga. Nek binek gitu kan. Ya makin aku makin bingung gak sih? Hah, ngapain ya gitu. ya lucu banget sih. Aku nggak expect telak itu emang tunggu. Ya kita sebagai orang Jawa kan juga bingung nih. Bingung banget nggak tahu kita Telak, artinya apa. Telas tapi kok makanan di etalase masih banyak. Kita ya bingung. betul, Jadi Iya lihat. betul. Betul. Terus ada nggak kalau Villa? Ada Villa ya? Iya, iya, Aduh, betul. ya Allah, lupa Ayo banget diapalin sih. dulu, diapalin dulu. Villa, Lia. Iya. Villa, Iya, Lia. oke, udah hafal. Kalau Villa ada nggak momen kayak Lia gitu yang kegocek gitu? Sebenarnya ada, tapi kalau misal bukan ke bahasa Maduranya sih, emang akunya yang Salah salah paham. Oh, salah paham. paham. Salah dari mis Miskomunikasi. Iya, komunikasi. Betul, aduh anak komunikasi betul. ini. Iya. Jadi waktu itu tuh kan aku habis pulang kampus, Oke. terus cari makan karena aku bosen banget sama makanan di sekitar kampus. Aku carilah yang agak jauh ke daerah apa ya, pelabuhan lah. Oh, Pelabuhan. Kamal nggak sih? Iya Iya benar. Oh, betul iya. betul. Ih, tahu loh Tahu dia. tahu. Oh, pernah kesana ya? Keren. Pernah explore. Oke, Tribuners. Jadi kan setelah kita dengerin apa ya? Tadi setelah tahap awal buat datang di Madura nih. Mungkin gimana sih awal mulanya kalian belajar buat adaptasi di lingkungan yang baru bagi kalian? Mungkin kan kalau aku sama Yara, kita berada di lingkungan baru kan pastinya kita bakal belajar apa sih hal baru yang kita rasain selama di lingkungan tersebut. Mungkin kalau dari Villa kayak gimana? Kalau dari aku belajar adaptasinya itu sebenarnya ngalir aja sih. Mengalir aja Iya. gitu ya. Jadi lama-kelamaan kan kita udah terbiasa sama lingkungan di sekitar gitu. Tapi ya juga kita harus tahu, harus melajarin gimana daerah di sana itu gimana, adat istiadatnya gimana, Oke. terus kebiasaannya itu gimana. Jadi nggak kita ikut aja lah budaya mereka gitu. Soalnya kan kita juga di tempat orang, kan. Tempat Iya, orang. jadi kita harus jaga Perilaku. kita gitu sih. Menghormati mereka ya Betul sebagai banget. orang yang asli sana Iya, juga. betul. Terus kalau dari Lia gimana? Kalau dari aku awalnya aku sulit sih adaptasi. Soalnya kan apa ya, bener-bener aku nggak tahu sama sekali bahasa Madura sama bahasa Jawa itu kan bener-bener jauh kan. Iya, betul. Artinya sama logat katanya itu kan jauh ya. Terus pas aku semester 2 itu mulai sih adaptasi. Soalnya di situ aku banyak kenalan teman-teman dari asalnya Madura gitu. Jadi aku kayak sharing-sharing gitu loh. Apa Cerita-cerita sih? gitu Iya, ya? Iya cerita terus sharing terus aku cari tahu ini artinya apa. Kalau bahasanya bahasa Madura terus bahasa Jawanya Saling Apa? bertukar terus informasi saling gitu ya. bertukar bahasa gitu loh. Oke. Terus aku mulai nyaman dari situ. Terus aku tanya-tanya juga budaya dari Madura itu gimana. Terus adat istiadatnya juga gimana. Terus kebiasaannya juga gimana. Terus apa yang nggak disuka orang Madura itu kalau Oke. dia apa kayak di perkataan yang kurang disuka sama Oh, orang Madura, seperti iya, apa, terus kayak gitu. logat kata gitu. Nah, itu sih. Terus aku Oh. sharing-sharing sama temanku yang asalnya dari Madura. Oh, jadi biar teman-teman asal Madura kamu tuh tahu ya gimana sih adat istiadatnya yang ada di Jawa. Biar maksudnya saling Saling ya, apa ya, Betul. bertukar sharing gitu Budaya, ya jatuhnya. heeh. belajar Betul. juga kan. Ih, seru sih Seru kalau kayak banget. gitu. Tapi kamu kepo nggak sih Yara? Tadi Apa kan tuh? mereka sudah mention bahasa Madura. Mereka coba dong sebutin bahasa Madura yang Kalian ketahui. tahu. Heeh. Kita juga pengen tahu nih bahasa Madura, terus ya? juga nanti kalian terjemahin tuh ke bahasa Indonesianya kayak apa? Heeh. Kalau aku terbatas sih Mas Yan, soalnya emang bener-bener gak bisa aku sama logatnya. Kalau Gaya aku sering kamu apa ya? Sering kamu Dengar. dengar. Oh iya. Kalau aku sih derma itu sih. Apa itu? Derma. Apa itu artinya? Bagaimana? Oh, bagaimana? Derma. Iya. Derma. Sama Radin.
kalau Radin itu cantik kayak kamu ya. Aduh, langsung gombal di sini. Aduh, gombal ya Lia ini. Apa-apa tadi? Radin. Radin. Derma, terus udah 2. Kalau aku- Villa? tapi maaf ya kalau apa maksudnya Logatnya. ada salah pengucapannya. Oke. Iya, betul. Kalau ini sih apa? Tedung tuh Tidur. tidur. Oh, Betul ya. Oh, tahu. tidur. Gitu. Oke, terus satu Terus lagi. sama aku pernah diajarin temanku tuh pas dia ngomong apa ya? Oh, den beden. Apa itu? Dan beden, apa itu artinya? terserah. Oh. Tapi oke. pernah aku bilang ke temanku ada lagi temanku yang lain, oh den beden itu terserah kan ya gitu. Bukan, bahasa apa itu? Kayak emang kayaknya beda daerah Madura beda. Oh, kayak bahasa beda gitu. bahasa Iya, juga gitu ya. betul. Oh. Kadang Jawa kan juga kita Ada beda ya. kelompok. Oh iya, betul. betul. Sama Dari aja sih kayak Jawa. misalnya Iya. kalau aku orang Mojokerto sama bahasanya kamu orang Madiun kan ya. Iya, itu kan iya. beda Ada kan. Iya sih. perbedaannya, Walaupun jadi kayak gitu. dikit-dikit gitu Iya. pasti ada bedanya. Wah, keren. Aku juga baru tahu loh apa tadi Derma. Derma. Derma, Derma. Cong. Bagaimana, Cong? Oh, Nah, wah. kalau di Madura itu kacong sama apa? Jebi. Iya kayaknya ya. Apa Aku tuh? taunya bahasa Madura yang saudara. Apa ya saudara? Tretan. Oh iya, tretan. Oh iya, Aku tretan. tahu itu, aku tahu Betul, itu. Itu emang Tretan. sering ya apa kayak Tretan. familiar Iya, ya. familiar buat Betul, kita. betul. Tretan. Oh. Oke, tapi ada nggak sih momen bagi kalian, menurut kalian itu gagal adaptasi yang bikin kalian pengen pulang? Jadi kayak Heeh. apa sih momen dimana kalian tuh ngerasa, aduh kayaknya aku capek, aku nggak bisa adaptasi di tempat seperti ini. Nggak tahan pengen pulang gitu. Betul. Aku pas gagal adaptasi itu pas semester awal sih. Oh, semester Soalnya awal ya. di situ aku bener-bener gak tahu apa-apa di mana Madura itu kan. Terus di situ juga pas awal maba mau ospek gitu kan. Terus aku juga gak bawa motor gitu loh. Betul. Jadi aku kesusahan buat nyari barang-barang yang aku perlukan buat Ospek. kepentingan Ini ospek ospek, itu. oke. Iya. Terus apa ya? Dari teman-temannya juga kan belum begitu banyak ya. Aku malu soalnya aku kan nggak bisa bahasa Madura buat ngajak kenalan mereka gitu loh. Tuh. Oh, kalau Villa Kalau gimana? aku kurang lebih sama, Mm-mm. pasti pas ospek juga karena itu kan emang awal kita ketemu sama temen-temen gitu. Dan terus lama kelamaan kan kita juga kenal temen yang dari daerah lain yang Oke. selain Madura. Jadi kita kayak ngobrol bareng, kok gini ya kehidupan kuliah di sini tuh kayak gini ya. Aku pengen pulang. Sampai fun fact nih ya, aku pernah ditawarin sama orang tuaku buat pindah kampus aja gitu Oke. kan. Tapi kamu gimana? Tapi- Nolak? Iya, Atau- aku enggak dulu lah, Oke. coba dulu Beradaptasi. Iya, Adaptasi betul. lebih lama Soalnya lagi. ya aku ngerasa gak enak juga, ini pilihanku gitu loh. Oke, paham, Betul. paham. Soalnya emang beradaptasi itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan Iya, ya. Iya, perlu betul, waktu. betul. Kita perlu proses buat adaptasi. Nggak hanya berlaku untuk Lia sama Villa aja. Sebenarnya kita juga sama. Iya, nggak sih, kita juga Teguh? perlu waktu sih. Perlu waktu. Walaupun kita itu deket Surabaya ya. Cuma ya ada beberapa lah yang nggak enaknya jauh dari rumah itu kita cari makan sendiri, kita apa-apa sendiri. Iya, apa-apa betul. sendiri, nggak ada orang tua Hmm, gitu. Jadi kayak ya semua orang butuh beradaptasi dan itu waktunya nggak singkat gitu lah. Betul, Iya, Dan betul, aku betul. kayak proses. apa namanya jempol banget Memberikan buat 4 jempol Mm-mm. untuk kalian. Iya, karena udah bisa beradaptasi sampai sekarang udah berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. 3 Tiga tahun, tahun. 3 tahun malah. Iya, Tiga 3 tahun. tahun. Sebentar lagi udah mau. Lulus. Semoga Keren aja ya. loh. Bakalan kangen Madura banget nih. Iya, betul. Iya, Soalnya di sana Kapan-kapan juga bisa main. banyak Iya, betul. pantai bagus-bagus. Iya. iya nggak betul, sih? Iya. betul, betul. Ini kalian mesti coba ke ini sih, Peltim. Apa tuh? Pantai namanya Pletim. Bukan, itu pelabuhan. Oh, pelabuhan. Pelabuhan Iya. Timur. Tapi itu terkenal banget di kalangan mahasiswa Madura, maksudnya UTM. Iya. Itu tempat senjanya anak Anak UTM. Ah, Iya, betul. I see. Tahu. Wow, kapan-kapan deh ya aku Iya, ke kita sana. coba ke sana ya, Heeh. coba Iya, ke cobain Healing. sih, Pletim, harus iya. cobain sih. Iya. Nanti setelah kita podcast ya teman-teman. Oke, tadi kan udah bahas soal proses adaptasi dari Villa dan Lia nih ya. Jadi di sini aku tuh mau kepoin tentang apa sih hal baru yang bikin kamu bersyukur pernah merantau. Hal positif ya mungkin Ha-ha, setelah positif. didapetin dari apa ya
tentang belajar adaptasi, terus juga ada pengetahuan baru yang kalian dapetin. Apa sih hal positif yang kalian dapetin selama mungkin merantau atau kuliah di Madura nih, kayak gitu? Kalau aku yang bikin aku bersyukur itu aku yang awalnya dari apa ya, perlimpahan dari SMA ke kuliah itu kan beda jauh ya. Yang iya. dulunya aku SMA itu nggak tahu arah jalan ke Surabaya, terus Gresik kota itu aku nggak tahu, Nggak apalagi hafal ke gitu ya. Madura ya. Udah Terus beda pulau aku lagi. iya, terus pas aku kuliah itu aku mencoba hal baru itu, menjangkau dari Gresik ke Madura itu pakai sepeda motor sendiri gitu loh. Jadi kayak menimbulkan rasa kemandirianku dan rasa kayak aku bisa lebih bersikap lebih dewasa gitu. Oke, paham, Gitu paham, sih. paham. Jadi independent woman. Betul, iya, betul, betul, betul. Terus Kalau kalau Villa? Villa, Kalau aku emang introvert ya anaknya ya. Jadi pas tahu merantau nih aku bisa pengen kemana-mana lah. Aku pengen keluar, pengen jalan-jalan sama teman-teman. Soalnya emang sebelumnya nggak pernah keluar-keluar jarang gitu. keluar gitu ya, Jarang. jadi Terus pas selama kuliah banyak teman-teman yang Ngajak emang main. ngajak main Oh, ngajak gitu. main. Jadi ke pantai lah, ke mana explore Madura gitu. Oke, seru banget. seru-seru banget. Kayak aku nih juga suka, aku tuh kalau di kos tuh kayak apa ya? Kayak Kayak bosen banget sumpek bawanya banget pengen kan. keluar gitu Iya, nggak sih? Betul. Jadi bersyukurnya kalian ada temen yang Ada teman. Ya, ngajak betul, ini betul. kemana-mana, kemana-mana. terus ngasih tahu ini loh kesini, ini Iya, loh Ada tempat sini. makan Jadi baru, tahu gitu ada kan. tempat wisata gitu. Wah, Terus Keren, kita keren. juga bisa explore yang dulunya SMA nggak pernah, terus di kuliahan pernah gitu. Explore ngembangin betul, diri betul, lah betul. pokoknya. Iya. Jadi makin banyak pengalaman baru ya. Wow, keren-keren sih. Terus habis itu aku mau tanya sih terkait toleransi kalian saat waktu di Madura sana. Itu kalian jadi apa ya, perasaan kalian tuh lebih toleransi nggak ya, kayak menghargai satu sama lain gitu. Pastinya sih. Pastinya Pastinya. sih iya. Soalnya kan kita di tempat baru juga, terus kita juga bertempat di tempat orang. Masa kita harus nggak apa ya, nggak Toleransi. menghargai Nggak atau menghargai, toleransi betul. tempat mereka gitu. Ya udahlah kita ikuti aja alurnya. Terus kita ya udah kita adaptasi. Jadinya kita juga apa ya, menimbulkan rasa toleran di diri kita sendiri gitu. Betul. Oh, jadi kayak dari merantau itu akhirnya tumbuh ya, lebih besar lah rasa toleransi Iya, kita. betul. Soalnya kan kita berada di lingkungan yang Lingkungan baru, Heeh, jauh, Iya. seperti jauh itu. dari rumah. Wah, keren. Terus tadi kan udah spill apa namanya pengalaman Cerita kalian. pengalaman, culture shock mereka selama di Madura. Betul. Terus apa sih pesan kalian buat teman-teman yang ingin dan mau merantau merantau, nih? Soalnya gitu. kan habis ini tuh tahun ajaran baru, penerimaan ya. mahasiswa baru. Pasti banyak teman-teman dan tribuners yang bakal ngerantau, entah itu mahasiswa ataupun buat pekerja tribuners ya. lagi bekerja nih. Apa sih pesannya buat teman-teman yang ngerantau? Kalau dari aku pesannya buat kalian adik-adik SMA yang udah keterima di kampus kan ini, siapa tahu emang kalian itu kampusnya merantau jauh gitu. Pesan aku kalian jalani aja dulu, terima. Soalnya itu kan juga pilihan kalian nih. Jadi gimana pun juga bukan kesalahan orang lain. Emang itu jalan yang kalian pilih gitu. Terus juga nantinya kalian bakal mungkin lama-kelamaan kalian betah banget di kota rantauan itu dan bakal kangen gitu Betul. sama Oke, kota. betul banget. Wah. Jadi momen apa ya? Momen berharga buat diri kita sendiri Iya, ya pastinya mungkin pengalaman. nanti bisa diceritakan ke Anak anak cucu cucu kita. kita. Betul banget. Iya betul. Nah, tadi kan udah dari Villa nih. Kalau dari Lia gimana nih pesannya buat tribuners atau teman-teman yang mau merantau, ingin merantau? Pesan buat adik-adik SMA di rumah yang mau merantau kuliah jauh dari daerah asal kalian nih ya. Kalian harus kuatkan niat buat keputusan merantau itu ya. Jangan tiba-tiba kayak putus di tengah jalan. Iya, nyerah. Terus kuatkan iman, jaga diri kalian. Terus jangan sia-siakan kepercayaan orang tua kalian. Apalagi apa ya, orang tua kalian itu berat banget gitu loh, mau ngelepas kalian tapi dia udah rela melepas kalian. Itu Betul kan banget. pasti kalian dikasih kepercayaan yang Kepercayaan, lebih ya dari betul. orang tua kalian. Ya jadi
pesanku jangan kecewain orang tua kalian dan harapan orang tua kalian sih. Betul. Jadi kalian Betul harus menetapkan keputusan yang diharapkan sama orang tua kalian dan harapan buat dirimu sendiri itu sih Oh, buat aku. Keren, dari aku. keren. Keren banget ya Pesan, pesan-pesannya Bang. buat mungkin Tribuners yang bakal kuliah ataupun bekerja tuh. Ini pesan-pesan yang harus kalian tanamkan di diri kalian gitu. Iya, Betul. Wah, gak nyangka ya ternyata kita udah cerita banyak banget, cerita tentang pengalaman ini, pengalaman itu. Mulai dari awal Betul. ngerantau sampai proses adaptasinya kayak gimana. Terus akhirnya bisa legowo, kayak menerima ikhlas, betul. ikhlas kalau misalnya emang jauh dari rumah. Keren-keren. Oke Tribuners, gak kerasa kita udah ngobrol panjang banget. Mulai dari yang pertama kali ninggalin rumah sampai belajar bertahan di tempat yang baru. Buat kamu yang lagi ngerantau atau bakal ngerantau, tenang aja, culture shock itu sesuatu hal yang wajar. Dari mana kita setelah menerima culture shock itu, maka kita bisa kita bisa berproses, kita bisa belajar menerima apa yang baru di kehidupan kita seperti itu Tribuners. Oke Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Lia dan juga Villa yang udah datang jauh-jauh ke studio Tribun Jatim buat berbagi pengalaman dan juga cerita. Semoga pesan ataupun hal yang disampaikan oleh Lia dan juga Villa bisa bermanfaat buat Tribuners yang ada di rumah ketika ingin merantau buat bekerja ataupun kuliah. Betul banget. Nah jangan lupa buat saksikan Tongkrongan Mahasiswa episode berikutnya. Apa nih Yara? Masih rahasia nih, Masih Teguh. rahasia. Pokoknya stay tune aja nih Tribuners. Pokoknya kalian harus stay tune dari episode 1 sampai nggak tahu kita mau episode Iya, berapa. banyak-banyaknya gak sih? Iya. Thank you banget yang udah dengerin Tongkrongan Mahasiswa episode kali ini. Jangan lupa buat dengerin ataupun stay tune di episode berikutnya. Terima kasih buat Villa dan juga Lia yang udah nyempetin waktunya buat Datang ke sini. Datang ke sini. Sama-sama. Kita juga makasih banyak udah Iya. diundang buat Wah. podcast di sini. Wah, Kita seneng banget yang gak dapat sih? banyak insight dari Betul kalian banget. tentang apa itu adaptasi, apa itu merantau ke orang lain. Kita yang makasih juga. Betul. Intinya tetap stay tune di Tongkrongan Mahasiswa episode berikutnya. Jangan lupa buat berkembang itu proses bukan kejar-kejaran. Dadah. Stay tune episode berikutnya karena kita bakal bahas topik yang lebih menarik. Dadah. Betul.